Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 20041077 dari kelas 4H D3 Teknik Komputer. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengolahan citra digital sebagai bahan penilaian ujian tengah semester. Dan nantinya saya juga akan menjelaskan latihan dari materi-materi ini. Citra digital yaitu sebuah array atau bisa disebut juga sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Gambarnya yaitu seperti ini, bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar citra digital. Pertama ada kecerahan, yaitu intensitas cahaya. Yang kedua ada kontras, yaitu komposisi gelap terang. Yang ketiga ada bentuk atau shape, yaitu properti intrinsik dari objek 3 dimensi. Dan yang keempat ada warna atau color, yaitu persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya yaitu ada format file yang paling umum. Di sini yang pertama yaitu ada GIF, yaitu format bitmap terkompresi 8 bit dalam kurung 256 warna dan non-destruktif, paling sering digunakan untuk web. Yang kedua ada format JPEG, yaitu format bitmap 24 bit dengan 16 juta warna dan digunakan untuk web dan internet dalam kurung bandwidth limited. Yang ketiga ada TIFF, yaitu format bitmap publikasi 24 bit standar. Yang keempat ada PS, yaitu format standar vektor dan memiliki banyak substandar. Yang kelima ada format PSD, yaitu format file dari Photoshop dan menyimpan informasi dalam gambar. Selanjutnya yaitu perbedaan image processing dan computer vision. Yang pertama yaitu image processing, yaitu meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut. Mengolah angka atau piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika dalam kurung yaitu smoothing, sharpening, constructing, stretching, blurring, dan lain-lain. Cara kerja dari image processing yaitu masukkan akuisisi gambar, selanjutnya ekstraksi fitur, selanjutnya perbandingan dengan database, dan akan menampilkan hasilnya. Contoh penggunaan image processing yaitu biometric, fingerprint, identification, document handling, signature verification. Yang kedua ada computer vision, yaitu untuk mengenali objek pada gambar. Computer vision menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan mata manusia. Lebih mengarah ke machine learning karena bertujuan mengenali sebuah objek gambar. Memiliki komponen kamera, lighting device, lens, frame grabber, image processing software, layar tampilan, atau lengan robot untuk menjalankan instruksi yang diperoleh dari interpretasi gambar. Software pengolah citra digital yaitu ada MATLAB, Bahasa R, dan Jupyter Notebook. Bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau command. Karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya seperti Java, C++,
atau C# atau HTML5 dan lain-lain. Fitur-fitur pada Python yaitu ada berorientasi pada objek, mudah dikembangkan, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, didukung sistem pengelolaan memori secara otomatis, dan mudah cepat pengoperasiannya. Selanjutnya yaitu ada library Python. Library adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. Library pada Python yaitu ada NumPy atau Numerical Python yang berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Yang kedua ada Pandas yang berdasarkan sistem data frame. Modul ini dapat membuat sebuah file dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet, yang juga berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distance, group by, agresi, dan teknik lainnya, seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Yang ketiga yaitu ada Matplotlib, yaitu membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan. Digunakan data sequence dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik. Mengapa virtual environment penting? Karena yang pertama, virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python. Memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Yang kedua, library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi, Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Library untuk mengolah citra di sini yaitu saya ada 10 library dan ada 5 yang paling populer, yaitu Scikit, Image, NumPy, SciPy, Pil atau Pilau, dan yang terakhir OpenCV Python. Untuk yang 5 lainnya itu masih standar, yaitu ada SimpleCV, Mahotas, SimpleTK, PGMagick, dan Pikairo. Library NumPy. NumPy atau Numerical Python adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Selanjutnya, larik. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Di sini larik yang paling sederhana yaitu ada larik yang berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Contohnya ada pada gambar berikut. Elemen array, ada elemen array 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu larik berdimensi 2. Biasanya digunakan pada matriks yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris, dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Contohnya ada seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu ada larik berdimensi 3 yang melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom.
Larik ini biasanya digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R. Contoh larik berdimensi 3 yaitu seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu metode shape dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Di sini yaitu rumusnya yaitu 3 dim titik shape dan akan menghasilkan output 2,3,3. Selanjutnya ada pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual atau secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Sebagai contoh, matriks titik 2,1,23 berarti 2 baris pertama dan kolom 1 dan 2. Operasi matematika pada larik yaitu ada operator plus, min, dan kali dan dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama. Rumus-rumusnya yaitu ada pada gambar tersebut. Di sini ada rumus penjumlahan atau pengurangan antara dua buah citra A dan B. Yang kedua ada perkalian dua buah citra. Yang ketiga ada penjumlahan atau pengurangan citra A dengan skalar C. Dan yang keempat ada perkalian atau pembagian citra A dengan sebuah skalar C. Dasar pembuatan gambar yaitu menggunakan metode OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Rumus-rumus untuk dasar pembuatan gambar. Di sini ada rumus garis yaitu CV2 titik line dalam kurung citra, titik 1, titik 2, warna, dan kurung tutup ketebalan. Yang kedua ada rumus lingkaran yaitu dengan menuliskan rumus CV2 titik circle dalam kurung citra, titik 1, radius, warna, ketebalan. Yang ketiga ada persegi panjang dengan rumus CV2 titik rectangle dalam kurung citra, titik 1, titik 2, warna, ketebalan. Yang keempat ada elips atau lonjong bulat yaitu rumusnya CV2 titik elips dalam kurung citra, titik pusat, sumbu, sudut awal, sudut akhir, warna, ketebalan. Selanjutnya yaitu ada dasar pembuatan gambar yaitu dengan poligon, CV2.polyline dalam kurung citra, larik titik, tertutup, warna, ketebalan. Dan yang kedua ada teks atau tulisan yaitu dengan rumus CV2.putext, dalam kurung citra, teks, posisi, font size, font scale, warna, ketebalan. Bab 5 yaitu ada pemakaian CV2.filter. Bentuk pemakaian CV2.filter yaitu dengan rumus nilai balik sama dengan CV2.filter 2D atau dua dimensi dalam kurung citra, jumpit, kernel. Jumpit bisa berupa angka 8, 16, 32, dan seterusnya. Jika jumpit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Contohnya seperti di bawah, ada argumen ke-1, argumen ke-2, argumen ke-3.
Ini ada filter lolos bawah yang berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, dan juga berguna menghaluskan derau serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya ada filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Contohnya seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Filter high boss. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Contohnya pada gambar filter penonjolan, yaitu filter ini digunakan untuk memberikan efek menonjol atau penonjolan. Bab 6 yaitu ekualisasi histogram. Itu memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra dan dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Ekualisasi histogram. Ini ada contoh-contoh rumusnya. Ini perintah equal sama dengan cv2.equalis his dalam kurung citra. Selanjutnya yaitu ada perintah menampilkan hasil, yaitu hasil sama dengan npet titik hashtag dalam kurung citra equal. Perintah bagi kanal, yaitu dengan rumus kanal lab sama dengan cv2 titik split dalam kurung lab. Selanjutnya ada perintah membuat ekualisasi histogram pada citra, yaitu dengan rumus kanal lab dalam kurung persegi 0 sama dengan cv2 equalis his kanal dalam kurung kanal lab 0. Selanjutnya ada perintah untuk membuat fungsi Clahe pada citra abu-abu, yaitu dengan rumus Clahe sama dengan cv2 titik create Clahe dalam kurung atau sleep limit sama dengan 12, tail grade size dalam kurung 8,8. Perintah menerapkan fungsi Clahe pada citra abu-abu, yaitu rumusnya equal sama dengan Clahe titik apply dalam kurung citra. Selanjutnya ada perintah untuk membuat fungsi Clahe pada citra berwarna, yaitu rumusnya Clahe sama dengan cv2.create dalam kurung sleep limit sama dengan 12, tail grade size sama dengan 8,8. Perintah untuk menerapkan fungsi Clahe pada citra berwarna, yaitu rumusnya kanal lab 0 sama dengan Clahe atau titik apply dalam kurung kanal lab 0. Perintah untuk menghubungkan kanal citra yang terbagi, rumusnya lab sama dengan cv2 titik merge dalam kurung kanal lab. Bab 7 Morphological Image Processing. Morfologi merupakan suatu proses dalam pengolahan citra yang dimaksudkan untuk memberikan pendekatan morfologi secara matematis yang dapat diimplementasikan pada sebuah citra dan digunakan untuk mengekstraksi komponen citra. Ini ada operasi morfologi. Yang pertama ada dilasi, yang merupakan proses penggabungan titik-titik latar dalam kurung 0 menjadi bagian dari objek 1 berdasarkan strukturing elemen S yang digunakan. Rumusnya seperti ini, D dalam kurung A, S sama dengan A plus S. Erosi merupakan proses penghapusan titik-titik objek.
1 menjadi bagian dari latar belakang 0. Berdasarkan strukturing elemen S yang digunakan, yaitu rumusnya E dalam kurung A, S sama dengan A dikurangi S. Yang ketiga ada opening, adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi, yaitu rumusnya A kali S sama dengan dalam kurung A dikurangi S kurung tutup plus S. Closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan erosi, rumusnya yaitu A kali S sama dengan kurung buka A plus S kurung tutup min S. Bab 8 yaitu ada image transformation in frequency domain, yaitu ada filter low pass ideal. Filter low pass ideal atau ILPF dua dimensi adalah filter yang menghilangkan cut off semua komponen frekuensi tinggi dari transformasi Fourier yang jaraknya dari titik pusat transformasi lebih dari D0 from the origin of the center transform. Fungsi LPF dua dimensi adalah seperti berikut yang ada pada rumus gambar tersebut. Filter low pass Butterworth. Fungsi filter low pass Butterworth atau BLPF dengan orde n dan cut off frekuensi pada jarak D0 dari titik pusat didefinisikan seperti rumus yang di bawah. Ada H, U, F. Filter low pass Gaussian. Bentuk dari filter low pass Gaussian dua dimensi dirumuskan seperti rumus tersebut, yang artinya itu ada simbol seperti 0 tapi ada moncongnya adalah ukuran penyebaran kurva Gaussian yang digunakan sebagai DO dengan D0 adalah cut off frekuensi. Selanjutnya ada filter penajaman. Penajaman citra yang dilakukan pada domain frekuensi dengan filtering menggunakan filter high pass yang menurunkan komponen frekuensi rendah dan melewatkan komponen frekuensi tinggi dari transformasi Fourier. Fungsi filter high pass dihitung dengan rumus seperti ini. Filter high pass yaitu adalah ideal, Butterworth, Gaussian, and Laplacian. Filter high pass ideal. Filter high pass ideal 2D atau IHPF didefinisikan seperti rumus tersebut. Filter akan men-set 0 semua komponen frekuensi di dalam lingkaran dengan jari-jari D0 dan melewatkan semua komponen frekuensi di luar lingkaran. Filter high pass Butterworth. Fungsi filter high pass Butterworth atau BHPF dengan orde n dan cut off frekuensi pada jarak D0 dari titik pusat dirumuskan seperti berikut. Filter high pass Gaussian. Fungsi filter high pass Gaussian atau GHPF dengan cut off frekuensi berjarak D0 from dari titik pusat yaitu dirumuskan dengan rumus seperti berikut. Bab 9. Transformasi Fourier. Ada pengolahan citra di kawasan frekuensi. Transformasi Fourier ada DFT, EFT, visualisasi hasil EFT, filtering atau penampisan yang dibagi lagi yaitu ada HPF, LPF, dan BPF. Domain waktu versus frekuensi. Suatu saat suatu sinyal dapat direpresentasikan dalam domain waktu atau frekuensi. Dalam domain waktu direpresentasikan dalam bentuk tegangan atau arus dalam fungsi waktu. Dalam domain frekuensi direpresentasikan dalam bentuk magnitudo dan
fasa dalam fungsi frekuensi. Transformasi Fourier berfungsi sebagai pengubah representasi sinyal dari domain waktu S dalam kurung T ke dalam domain frekuensi S dalam kurung F. Inverse transformasi Fourier melakukan fungsi sebaliknya. Ada DFT dan FFT. Kompleksitas algoritma DFT yaitu dengan rumus O dalam kurung N pangkat 2 dan EFT dengan rumus O dalam kurung N log 2 N. Visualisasi Fourier transformation yaitu ada contoh project dengan penggunaan dua citra berbeda dan penggunaan image row. Untuk aplikasi pada penapisan atau filtering, yaitu ini ada high pass filter dengan filter berbentuk kotak dan filter berbentuk bundar. Selanjutnya ada low pass filter dengan filter berbentuk bundar, dan terakhir ada band pass filter. Bab 10. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan min filter. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya draw atau noise. Citra mengalami komposisi yang buruk. Draw atau noise, gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Metode min filter lebih baik dalam membersihkan noise atau draw dan menjadi semakin jelas walaupun sedikit meninggalkan noise, dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Selanjutnya ada Gaussian filter. Gaussian filter adalah linear filter yang biasanya digunakan sebagai pengolahan citra agar dapat lebih halus. Gaussian filter yang banyak digunakan dalam memproses gambar. Gaussian filter bertujuan untuk menghilangkan noise pada citra dan meningkatkan kualitas detail citra. Gaussian filter. Gaussian merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Efek dari Gaussian ini, pada gambar muncul titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise. Noise speckle merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise. Sedangkan noise salt atau dan paper, seperti halnya taburan garam, akan memberikan warna putih pada titik yang terkena noise. Gaussian blur. Gaussian blurring sangat efektif untuk menghilangkan Gaussian noise pada sebuah image. Fungsi yang digunakan yaitu ada CV2 titik Gaussian blur dalam kurung. Yaitu sintaksnya seperti ini. CV2 titik Gaussian blur dalam kurung SRC K size sigma X DST sigma Y atau border tipe. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan dari materi-materi ini, yaitu materinya dengan menggunakan aplikasi Jupyter Notebook dari Python. Setelah sebelumnya membahas tentang resume dari materi pengolahan citra digital, sekarang saya akan menjelaskan tentang latihan dari materi resuman tadi. Yang pertama yaitu ada latihan memanggil dan menampilkan gambar. Di sini saya menggunakan library OpenCV dan image 1, image 2, image 3, yaitu pemanggilan gambar. Yang pertama yaitu gambar akan berwarna grayscale atau keabu-abuan
Yang kedua, gambar akan berwarna dan tidak akan menampilkan transparansinya. Yang ketiga, gambar akan berwarna dan akan menampilkan semua format, yaitu transparansi, alpha channel, dan lain-lain. CM2 titik IMSAW Citra 1, Citra 2, dan Citra 3 ini yaitu untuk menampilkan gambar pada Windows bernama Citra 1, Citra 2, dan Citra 3. CV2.whitK dalam kurung 0 ini berarti menunggu tombol apapun ditekan. Jika 0 maka selamanya nunggu. CV2 destroy all Windows dalam kurung, yang artinya jika tombol apapun ditekan maka akan menghapus semua Windows di atas. Saya akan coba menjalankannya langsung. Gambarnya akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama Citra 1 yaitu berwarna keabu-abuan. Yang kedua full berwarna. Dan yang ketiga kayak gini. Hasilnya hampir mirip sama yang kedua. Selanjutnya yaitu latihan penyertaan modul NumPy. Yang pertama, import NumPy ASNP atau library NumPy-nya terlebih dahulu. Selanjutnya tulis NumPy version, dan di sini akan menghasilkan atau NumPy-nya versi 1.21.5. Selanjutnya yaitu latihan larik berdimensi 1. Akan menghasilkan seperti ini. Yang kedua, tipe data. Tipe data dari larik berdimensi 1 yaitu NumPy titik darai. Yang kedua, print data 2 yaitu 30. Karena data ini dihitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya data 2 sama dengan 99, maka akan menghasilkan output 99. Selanjutnya yaitu len dalam kurung data. Dan ini yaitu atau akan menghitung dari jumlah data yang ada di sini. Yaitu di sini ada 5 data, maka akan menghasilkan output 5. Latihan selanjutnya yaitu larik berdimensi 2. Yaitu yang pertama matrix, np array, sekian, dan print matrix, maka akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya tipe matrix dari larik berdimensi 2 yaitu NumPy darai. Selanjutnya matrix 2,1 akan menghasilkan output 8. Dan selanjutnya matrix 2,1 sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Ini adalah print matrix, akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya matrix titik shape akan menghasilkan keluaran atau outputan 3,3. Pada latihan ini jump baris sama dengan matrix titik shape 0, jump kolom matrix titik shape 1, print jump baris dan print jump kolom, maka akan menghasilkan 3 dan ke bawah 3. Larik berdimensi 3, larik dimensi 3, 3dim 001, maka akan menghasilkan outputan 2.
3dim002 maka akan menghasilkan inputan 3, dan 3dim dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung 2 akan menghasilkan 3. 3dim sep di sini akan menghasilkan 2,3,3. Ini yaitu untuk menampilkan jumlah baris, menampilkan jumlah kolom, dan menampilkan kedalaman. Akan menghasilkan output 2, ke bawahnya 3, dan ke bawahnya lagi 3. Latihan selanjutnya yaitu tipe data elemen larik. Ini ada tipe data Z yang sama dengan np titik array. Di sini akan menghasilkan outputan int32 karena di sini menggunakan angka bulat atau angka bilangan bulat. Selanjutnya yaitu y sama dengan np titik array print y tipe. Outputannya akan menghasilkan float 64 karena di sini angkanya ada komanya yaitu 5,0, 8,0, 4,0, 1,0, dan 2,0. Yang selanjutnya yaitu di sini akan menghasilkan outputan int64 karena di sini menggunakan bilangan integer dan dengan tipe np int64. Latihan selanjutnya yaitu pengaksesan larik. Ini ada matrix, np array, dan print matrix akan menghasilkan outputan seperti ini. Selanjutnya matrix titik 2, 2,1,23 akan menghasilkan array seperti ini. Ini diambil dari array ini. Selanjutnya yaitu operasi matematika pada larik. Ada operasi mat A, mat B sama dengan mat A. Akan menghasilkan outputan array seperti ini. Selanjutnya mat B menampilkan mat B ini dan akan menghasilkan outputan seperti ini. Selanjutnya yaitu penjumlahannya mat C sama dengan mat A plus mat B. Ini mat C. Dari hasil mat C ini akan menghasilkan array 6,10 dan di bawahnya 10,13. Mat C sama dengan mat A dikurangi mat B, maka akan menghasilkan seperti ini. Arraynya di sini angkanya berbentuk negatif. Selanjutnya yaitu ada perkalian mat C sama dengan mat A dikali mat B, maka akan menghasilkan array seperti ini. 5,16 di bawahnya 21,36. Perkalian 3 matriks. Saya menggunakan library NumPy. Ini ada mat A, mat B, dan mat C. Selanjutnya di sini akan menampilkan matriks dari matriks A, matriks B, dan matriks C. Akan menghasilkan outputan seperti ini. Ini matriks A-nya, ini B, dan ini C. Menghitung perkalian 3 matriks dengan ordo 2 kali 2. Rumus ini yaitu ini adalah hasil. Ini untuk menampilkan hasilnya. Dan ini untuk mentranspos
metrik hasil perkaliannya. Ini untuk menampilkan hasil transposnya. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada mat C sama dengan mat A dikali mat B. Maka akan menghasilkan outputan array seperti ini. Selanjutnya ini mat C sama dengan mat A titik dot mat B. Maka akan menghasilkan array seperti ini. Untuk latihan selanjutnya, mat C sama dengan np titik dot mat A, mat B, maka akan menghasilkan array seperti ini. Ini tampilan dari mat A transpose. Tampilannya seperti ini. Latihan selanjutnya yaitu menjumlahkan dua citra. Saya di sini menggunakan library OpenCV dan library NumPy. Di sini untuk memanggil gambarnya citra 1, citra 2, dan ini untuk menjumlahkan dua citra yang harus memiliki resolusi sama dan channel yang sama. CVMShow ini untuk menampilkan gambarnya. Selanjutnya kita nyoba untuk menjalankannya. Hasilnya akan seperti ini. Lebih jelas dan lebih detail tampilannya. Selanjutnya mengurangi dua citra. Masih menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk memanggil gambarnya citra 1, citra 2, zoom sama dengan CV2 dan zoom sama dengan CV2 titik subtract citra 1, citra 2 ini untuk mengurangi citra. Selanjutnya ini untuk menampilkan citranya. Sekarang kita coba untuk menampilkan. Hasil gambar akan gelap dan berwarna hitam. Selanjutnya latihan resize citra. Saya di sini hanya menggunakan OpenCV image ini untuk memanggil gambarnya. Di sini ada dua cara meresize, yaitu dengan cara spesifik ukuran pixel, yaitu rumusnya ini, dan yang kedua yaitu dengan cara pakai skala, yaitu rumusnya yang ini. GVMWrite ini untuk menyimpan video dengan nama resize new.jpg dari variabel resize 1, dan sama ini untuk yang hasil resize-nya. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya, maka akan menghasilkan outputan seperti ini. Ini citranya, dan ini ya hasil yang kedua, hasil resize-nya. Ini hasil resize pertama, dan ini yang kedua. Selanjutnya yaitu rotate citra atau rotasi citra. Saya masih menggunakan library OpenCV. Image ini untuk memanggil gambar, ini untuk merotasi rotasi pertama dan rotasi kedua. Ini untuk menampilkannya. Itu kita langsung menjalankan. Hasilnya akan seperti ini. Gambarnya akan saling berlawanan. Selanjutnya yaitu membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan. Saya menggunakan di sini yaitu library OpenCV.
Ini untuk menampilkan gambarnya. Hasil ini untuk menyalin citranya. Rumus ini untuk pengolahan citra dari tebal sama dengan 20, hitam sama dengan 0. Dan sampai sini. Ini untuk rumus bingkai atas, rumus bingkai bawah. Ini bingkai kirinya, dan ini untuk bingkai kanan. CV2.I'm show ini untuk menampilkan citranya. Ini citra asal atau gambar asal, dan ini hasil dari pembingkaian. Kita coba langsung menjalankan. Ini gambar asal, dan ini hasilnya. Hasilnya di sini ada bingkai berwarna hitam. Selanjutnya yaitu membuat bingkai pada citra berwarna. Saya masih menggunakan library OpenCV. Citra ini untuk memanggilnya hasil sama dengan citra titik copy ini untuk menyalin citra. Ini untuk pengolahan citranya. Ini untuk bingkai atas, bingkai bawah, bingkai kiri, dan bingkai kanan. Langsung kita jalankan. Ini gambar asalnya yang tidak ada bingkainya, dan ini hasil dari pembingkaiannya. Terdapat bingkai berwarna hitam. Selanjutnya yaitu latihan garis. Saya menggunakan library CV2 atau OpenCV dan SYS. Dan iflen. Rumus ini untuk membuat garis tegak pada gambar, dan ini untuk membuat garis mendatarnya. Hasilnya akan seperti ini. Ada garis tegak dan mendatar pada gambar, pas di tengah-tengahnya. Ini untuk mengatur posisi dari garis tersebut agar bisa di tengah-tengah gambar. Selanjutnya yaitu lingkaran. Ini yaitu untuk library OpenCV, ini SYS. Ini biasa untuk menentukan posisi lingkarannya. Ini agar bisa di tengah. Ini untuk rumus pembuatan lingkarannya. Gambarnya seperti ini. Terdapat lingkaran persis di tengah-tengah gambar. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Di sini saya yaitu menggunakan OpenCV library dan library NumPy. Ini untuk pembuatan citra berwarna putihnya. Ini untuk pembuatan persegi panjang yang ke-1 dan ini yang kedua. Ini tampilkan citranya. Hasil dari persegi panjang ini latihannya adalah seperti ini. Ada hitam putih dan ada persegi panjang yang menghadap ke atas dengan berwarna merah. Selanjutnya yaitu elips. Saya menggunakan library OpenCV, SYS, dan NumPy. Ini nyoba citranya diganti. Ini citra atau pembuatan citra berwarna putih. Ini untuk pembuatan elips secara utuh.
dan ini pembuatan elips secara sebagian. Hasilnya akan seperti ini. Ini ada lingkaran atau elips keseluruhan atau utuh, dan ini yang sebagiannya. Selanjutnya yaitu poligon. Di sini saya menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini pembentukan citra. Ini yaitu pembentukan titiknya. Dan selanjutnya yaitu CV Polylines, ini untuk pembuatan poligonnya. Tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pewarnaan poligon. Menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini seperti biasa untuk pembuatan citra berwarna putih. Ini untuk pembuatan titik, dan ini untuk pembuatan poligonnya dan poligon berwarna. Coba kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini, akan ada warna biru pada poligon tersebut. Selanjutnya yaitu latihan pembuatan teks. Saya menggunakan library OpenCV. Ini seperti biasa untuk pemanggilan gambar. Ini penggunaan tulisannya italics. Dan ini untuk teksnya. Di sini saya yaitu menuliskan teks Ronaldo. Ini coba kita jalankan. Maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada tulisan Ronaldo-nya. Selanjutnya yaitu filter lolos bawah. Di sini ada library OpenCV dan NumPy. Dan ini ada tambahan kernel. Ini terfilter untuk filter 2D. Ini untuk hasil, dan ini untuk menampilkan hasilnya. Coba jalankan. Maka akan seperti ini gambarnya. Hasilnya akan lebih berwarna lebih terang daripada gambar aslinya. Selanjutnya yaitu filter lolos tinggi. Saya menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk memanggil gambar. Ini citra resize. Mengubah ukuran dari citra tersebut. Ini ada kernel A, npfloat32, dan kernel B, serta kernel C. Di sini ada filter A, filter B, dan filter C. Ini baris 1 dan baris 2. Ini untuk menampilkan hasil. Ini rumus untuk hasil, dan ini untuk menampilkannya. Coba kita lihat. Maka akan menghasilkan 4 gambar, yaitu seperti ini. Makin ke sini, makin ke kanan, maka gambar akan semakin gelap. Selanjutnya yaitu filter high-boss. Masih menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk pemanggilan gambar, zoom baris dan zoom kolom. Ini untuk citranya, untuk meresize gambar. Ini kernel dari A sampai C. Ini filternya, filter high boss-nya. Dan ini baris 1, baris 2.
Ini rumus dari hasilnya. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya di sini. Malah makin ke kanan gambar akan semakin berwarna putih atau pudar. Kebalikan dari yang ini, filter lolos tinggi. Selanjutnya yaitu filter penonjolan. Saya menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk memanggil gambarnya, ini kernelnya, ini untuk filter penonjolannya, dan ini untuk hasil filterannya. Tampilannya akan seperti ini. Gambar akan hitam, tapi masih ada corak-coraknya. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram citra abu-abu. Masih menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk ekualisasinya dan ini untuk hasilnya. Tampilannya akan seperti ini. Lebih tajam, warna lebih hitam. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram citra berwarna. Ada library OpenCV dan NumPy. Ini ada lab image tambahan tadi. Ada labs, ekualisasinya ini update labsnya, dan ini hasilnya. Tampilannya coba. Hasilnya kan seperti ini. Berbeda, ini lebih ada warna gelap-gelapnya. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram citra dengan Clahe. Kayak biasanya masih menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini ada citra untuk memanggil gambar, dan ini rumus untuk Clahe-nya. Ini untuk ekualisasinya, dan ini untuk hasil dari ekualisasinya. Coba kita tampilkan. Akan menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram citra dengan Clahe berwarna. Ini ada library OpenCV dan NumPy. Ini seperti tadi, cuma bedanya ada di Clahe image, Clahe img play. Yang kita jalankan. Ini hasilnya lebih halus. Selanjutnya yaitu latihan morfologi citra. Sini saya menggunakan import library OpenCV dan matplotlib. Ini untuk memanggil gambarnya, ini untuk meresize gambar yang ini. Ini agar gambar berwarna keabu-abuan. Ini yaitu thresholdingnya. Ini untuk rumus citra asli, ini untuk yang berwarna abu-abu, dan ini citra BW.
Tampilannya akan seperti ini. Ini gambar aslinya, ini yang berwarna abu-abu, dan ini citra BW hanya hitam dan putih. Ini untuk proses morfologi citranya. Hanya menggunakan library NumPy. Ini MGGV Embedded gambar 1. Ini kernel. Ini untuk proses erosinya, dan ini dilation. Ini proses opening dan proses closingnya ini. Ini contoh-contoh untuk menampilkan proses dari erosi, dilasi, opening, closing. Selanjutnya kita tampilkan. Ini ada error, coba kita cari. Oh iya, CV2. Lupa mengimportkan CV-nya. Import CV2. Selanjutnya ada di THR. Ya, gambar seperti ini. Ini untuk gambar erosi, tapi ini ada titik-titiknya. Ini dilasi dengan ada tangkainya. Opening, tangkainya udah hilang. Dan ini closing, ada tangkai tapi kecil. Selanjutnya yaitu transformasi Fourier. Sini saya menggunakan import NumPy atau library NumPy. Ini untuk dev, untuk DFT, dan ini untuk FFT. Ini discrete Fourier transform, dan ini fast Fourier transform. Coba kita jalankan. Ini untuk import time-nya atau library time. Dan untuk citra awal saya menggunakan CV sama dengan np titik random dalam kurung 2048. Ini untuk pencobaan FFT-nya ya. Dan ini untuk DFT-nya. FFT ini lebih cepat dibandingkan FFT, yaitu bisa dilihat dari time elapsed-nya. Ini kan lebih cepat kan. Ini 0,001, sedangkan ini udah 0,011. Maka ini lebih cepat FFT-nya. Selanjutnya yaitu visualisasi Fourier transformation. Saya di sini menggunakan library NumPy dan CV.
Ini CV2 untuk memanggil gambarnya, dan ini untuk fungsi TFT-nya. TFT sama dengan cf2.tft. Ini untuk magnitude spektrum yang pertama, dan ini magnitude spektrum yang kedua. Selanjutnya yaitu pemrosesannya, yaitu saya menggunakan library matplotlib. Ini ada fig, axx, axs, plt titik subplot 1,3, fixes 15,15. Sekarang kita coba menampilkannya dengan merun kembali. Apakah berhasil? Ya, gambar akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk citra awal, ini magnitude spektrum dengan skala logaritmi, dan ini untuk magnitude spektrum dengan frekuensi 0 di tengah. Gambarnya kalau ini ada seperti cahaya di tengahnya ya, sama garis tegak lurus. Kalau ini tidak ada sama sekali. Ini selanjutnya import CV, ini untuk alternatifnya ya. Jadi langsung menggunakan magnitude spektrum yang ini frekuensi 0. Ini yaitu pertamanya yaitu menggunakan library OpenCV dan NumPy. Ini untuk menampilkannya, dan ini untuk variabel f-nya. Ini magnitude spektrum, dan ini pemrosesannya menggunakan library matplotlib. Coba kita jalankan, apakah bisa? Ya, gambar seperti ini. Ini yang di tengah ini hilang ya. Selanjutnya yaitu latihan dua citra berbeda. Saya menggunakan import CV2 atau OpenCV dan NumPy. Ini untuk menampilkan gambar yang pertama, dan ini yang kedua. Ini magnitude spektrumnya yang pertama dan yang kedua. Ini untuk pemrosesannya menggunakan library matplotlib. Coba kita jalankan. Oh, ini dulu. Selanjutnya ini, maka akan seperti ini. Di sini gambar semakin hitam. Jadi pada magnitude spektrumnya di sini ini lebih gelap daripada yang ini. Selanjutnya yaitu magnitude selanjutnya yaitu huruf. Ini ada library import CV atau OpenCV. Ini ada library NumPy. Ini untuk menampilkan gambar pertama, ini magnitudenya, dan ini menampilkan gambar kedua, dan ini magnitudenya. Di sini untuk pemrosesannya menggunakan library matplotlib. Sekarang coba kita jalankan dari sini dulu, di run, terus ini. Nah, gambar akan seperti ini. Untuk huruf A, spektrumnya ini seperti ini, ada garis tegaknya, lalu ada zigzagnya ini. Kalau yang B ini ada garis mendaftarnya dan tegak lurus, dan ada garis silangnya. Selanjutnya yaitu high pass filter atau filter bentuk kotak. Di sini saya menggunakan library NumPy, OpenCV, dan matplotlib. Ini untuk coding atau rumus citra awal. Ini untuk rumus transformasi Fourier. Rumus ini untuk pengolahan pada frekuensi domain, implementasi high pass filter,
Dan ini untuk transformasi Fourier balik. Kita coba jalankan, akan ada seperti ini. Kita lanjutkan saja. Sini kita langsung untuk menjalankannya. Akan ada tampilan seperti ini. Untuk magnitude spektrumnya seperti ini. Untuk high pass filternya seperti ini karena tadi berbentuk kotak ya. Jadi seperti ini. Untuk tampilan hasilnya seperti ini, warna hitam, tapi ada gambar mukanya, cuman tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya yaitu high pass filter, yaitu filter berbentuk bundar. Ini menggunakan library NumPy, OpenCV, Matplotlib. Ini untuk citra awal, ini transformasi Fourier-nya. Ini untuk pengolahan pada frekuensi domain, implementasi high pass filter, ini untuk HPF bundarnya, ini nyampe sini, ini untuk masking, dan ini transformasi Fourier baliknya. Kita coba jalankan, apakah error? Kalau kayak ini udah berhasil, dan ini selanjutnya rumusnya seperti ini. Untuk melihat gambar yang di sini, kita coba jalankan. Tampilannya seperti ini. Untuk HP filternya, ini berbentuk bundar, dan hasil HP filternya ini lebih jelas daripada yang tadi ya. Ini ya, lebih jelas. Sekarang yaitu low pass filter. Seperti biasa menggunakan library NumPy, OpenCV, Matplotlib. Ini untuk citra awalnya. Ini untuk transformasi Fourier-nya yaitu menggunakan TFT. Ini untuk pengolahan pada frekuensi domain. Ini untuk pembuatan low pass filter bundar. Ini untuk masking dan Fourier baliknya. Ada error, maka lanjut. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini bundar, cuman di sini ini serada ngeblur gambarnya. Kalau magnitude spektrumnya ini seperti ini. Selanjutnya yaitu band pass filter. Ada library NumPy, OpenCV, dan Matplotlib. Ini untuk citra awal, transformasi Fourier. Ini untuk pengolahan pada frekuensi domainnya. Ini untuk band pass filternya. Dan berbentuk bundar. Ini ya. Ini untuk masking dan transformasi Fourier-nya. Sekarang kita coba run. Tidak ada error, maka selanjutnya yang ini. Ini untuk citra awal, magnitude spektrumnya seperti ini. Dan PP filter, dan ini hasilnya. Ini filter Gaussian. Di sini ada library NumPy, OpenCV, dan Matplotlib. Ini untuk pemanggilan gambar, ini CV Gaussian blur, dan ini untuk menampilkan citra asli dan Gaussiannya. Kita coba run. Ini coba saya ganti ya. Ada perubahan tidak? Malah tidak bisa ya. Error. Ini coba ganti 5 lagi. Ini ada berwarna biru seperti ini. Dan keisiannya emang serata ngeblur. Selanjutnya yaitu filter min. Ada library NumPy, CV2, dan Matplotlib. Ini ada kernelnya ya. Kernel, dan ada
DST-nya. Ini untuk subplot, PLT-Xtick, subplot lagi. Untuk ini untuk yang asli dan ini untuk yang di main filter. Coba kita jalankan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini citra aslinya dan ini hasil dari main filternya. Sekarang yaitu latihan noise reduction and frequency filtering. Yaitu di sini ini ada library OpenCV. Ini ada from schematic import IO, image as float, dan from schematic filter import Gaussian. Ini MG Gaussian memanggil gambar. Ini juga. Ini Gaussian blurnya. Dan ini untuk schematic Gaussian-nya. Ini untuk menampilkan yang original. Ini using CV Gaussian-nya. Ini using schematic-nya. Sekarang kita coba jalankan. Tampilannya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dalam perkataan saya memohon maaf. Dan apabila ada tulisan yang salah, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 20041077 dari kelas 4H D3 Teknik Komputer. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengolahan citra digital sebagai bahan penilaian ujian tengah semester. Dan nantinya saya juga akan menjelaskan latihan dari materi-materi ini. Citra digital, yaitu sebuah array atau bisa disebut juga sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Gambarnya yaitu seperti ini. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar citra digital. Pertama ada kecerahan, yaitu intensitas cahaya. Yang kedua ada kontras, yaitu komposisi gelap terang. Yang ketiga ada bentuk atau shape, yaitu properti intrinsik dari objek 3 dimensi. Dan yang keempat ada warna atau color, yaitu persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya yaitu ada format file yang paling umum. Di sini yang pertama yaitu ada GIF, yaitu format bitmap terkompresi 8 bit dalam kurung 256 warna dan non-destruktif, paling sering digunakan untuk web. Yang kedua ada format JPEG, yaitu format bitmap 24 bit dengan 16 juta warna dan digunakan untuk web dan internet dalam kurung bandwidth limited. Yang ketiga ada TIFF,
yaitu format bitmap, publikasi 24 bit standar. Yang keempat ada PS, yaitu format standar vektor dan memiliki banyak substandar. Yang kelima ada format PSD, yaitu format file dari Photoshop dan menyimpan informasi dalam gambar. Selanjutnya yaitu perbedaan image processing dan computer vision. Yang pertama yaitu image processing, yaitu meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut. Mengolah angka atau pixel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika dalam kurung yaitu smoothing, sharpening, constructing, stretching, blurring, dan lain-lain. Cara kerja dari image processing yaitu masukkan akuisisi gambar, selanjutnya ekstraksi fitur, selanjutnya perbandingan dengan database, dan akan menampilkan hasilnya. Contoh penggunaan image processing yaitu biometric, fingerprint, identification, document handling, signature verification. Yang kedua ada computer vision, yaitu untuk mengenali objek pada gambar. Computer vision menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan mata manusia. Lebih mengarah ke machine learning karena bertujuan mengenali sebuah objek gambar. Memiliki komponen kamera, lighting device, lens, frame grabber, image processing software, layar tampilan, atau lengan robot untuk menjalankan instruksi yang diperoleh dari interpretasi gambar. Software pengolah citra digital yaitu ada MATLAB, Bahasa R, dan Jupyter Notebook. Bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau command. Karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya seperti Java, C+, atau C# atau HTML5 dan lain-lain. Fitur-fitur pada Python yaitu ada berorientasi pada objek, mudah dikembangkan, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, didukung sistem pengelolaan memori secara otomatis, dan mudah cepat pengoperasiannya. Selanjutnya yaitu ada library Python. Library adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. Library pada Python yaitu ada NumPy atau Numerical Python yang berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Yang kedua ada Pandas yang berdasarkan sistem data frame. Modul ini dapat membuat sebuah file dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet, yang juga berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distance, group by, agresi, dan teknik lainnya, seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Yang ketiga yaitu ada Matplotlib, yaitu membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan. Digunakan data science dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik. Mengapa virtual environment penting? Karena yang pertama, virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python. Memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Yang kedua, library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi, Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Library untuk mengolah citra di sini yaitu saya ada 10 library dan ada 5 yang paling populer,
yaitu Cikit, Image, Nampi, Secipi, Pil atau Pilau, dan yang terakhir OpenCV Python. Untuk yang 5 lainnya itu masih standar, yaitu ada Simple CV, Mahotas, Simple TK, PG Magic, dan Pikairo. Library NumPy atau Numerical Python adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Selanjutnya, larik. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Di sini larik yang paling sederhana yaitu ada larik yang berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Contohnya ada pada gambar berikut. Elemen array, ada elemen array 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu larik berdimensi 2. Biasanya digunakan pada matriks yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris, dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Contohnya ada seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu ada larik berdimensi 3 yang melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasanya digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R. Contoh larik berdimensi 3 yaitu seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu metode shape dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Di sini yaitu rumusnya yaitu 3dim titik shape dan akan menghasilkan output 2,3,3. Selanjutnya ada pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual atau secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Sebagai contoh, matriks titik 2, 2,1, titik 23 berarti 2 baris pertama dan kolom 1 dan 2. Operasi matematika pada larik, yaitu ada operator plus, min, dan kali, dan dapat digunakan pada 2 larik yang berukuran sama. Rumus-rumusnya yaitu ada pada gambar tersebut. Di sini ada rumus penjumlahan atau pengurangan antara 2 buah citra A dan B. Yang kedua ada perkalian 2 buah citra. Yang ketiga ada penjumlahan atau pengurangan citra A dengan skalar C. Dan yang keempat ada perkalian atau pembagian citra A dengan sebuah skalar C. Dasar pembuatan gambar yaitu menggunakan metode OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Rumus-rumus untuk dasar pembuatan gambar. Di sini ada rumus garis, yaitu CV2 titik line dalam kurung citra,
koma titik 1, koma titik 2, koma warna, dan kurung tutup ketebalan. Yang kedua ada rumus lingkaran, yaitu dengan menuliskan rumus CV2 titik circle dalam kurung citra, koma titik 1, koma radius, koma warna, ketebalan. Yang ketiga ada persegi panjang dengan rumus CV2 titik rectangle dalam kurung citra, koma titik 1, koma titik 2, warna, ketebalan. Yang keempat ada elips atau lonjong bulat, yaitu rumusnya CV2 atau CV2 titik elips dalam kurung citra, koma titik pusat, koma sumbu, koma sudut awal, koma sudut akhir, koma warna, ketebalan. Selanjutnya yaitu ada dasar pembuatan gambar, yaitu dengan poligon, CV2.polyline dalam kurung citra, koma larik titik, koma tertutup, koma warna, ketebalan. Dan yang kedua ada teks atau tulisan, yaitu dengan rumus CV2.putext, koma dalam kurung citra, koma teks, koma posisi, koma font size, koma font scale, koma warna, ketebalan. Bab 5 yaitu ada pemakaian CV2.filter. Bentuk pemakaian CV2.filter yaitu dengan rumus nilai balik sama dengan CV2.filter 2D atau 2 dimensi dalam kurung citra, koma jumpit, koma kernel. Jumpit bisa berupa angka 8, 16, 32, dan seterusnya. Jika jumpit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Contohnya seperti di bawah, ada argumen ke-1, argumen ke-2, argumen ke-3. Ini ada filter lolos bawah yang berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, dan juga berguna menghaluskan derau serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya ada filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Contohnya seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Filter Haig-Bosch. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Contohnya pada gambar filter penonjolan, yaitu filter ini digunakan untuk memberikan efek menonjol atau penonjolan. Bab 6 yaitu ekualisasi histogram, yaitu memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Ekualisasi histogram. Ini ada contoh-contoh rumusnya. Ini perintah equal sama dengan CV2.equalishis dalam kurung citra. Selanjutnya yaitu ada perintah menampilkan hasil, yaitu hasil sama dengan npet.hashtag dalam kurung citra, equal. Perintah bagi kanal, yaitu dengan rumus kanal lab sama dengan CV2.split dalam kurung lab. Selanjutnya ada perintah membuat ekualisasi histogram pada citra, yaitu dengan rumus kanal lab
dalam kurung persegi 0 sama dengan CV2 equalize kanal dalam kurung kanal lab 0. Selanjutnya ada perintah untuk membuat fungsi Clahe pada citra abu-abu, yaitu dengan rumus Clahe sama dengan CV2 titik create Clahe dalam kurung atau sleep limit sama dengan 12, tail grade size dalam kurung 8,8. Perintah menerapkan fungsi Clahe pada citra abu-abu, yaitu rumusnya equal sama dengan Clahe titik apply dalam kurung citra. Selanjutnya ada perintah untuk membuat fungsi Clahe pada citra berwarna, yaitu rumusnya Clahe sama dengan cv2.create Clahe dalam kurung sleep limit sama dengan 12, tail grade size sama dengan 8,8. Perintah untuk menerapkan fungsi Clahe pada citra berwarna, yaitu rumusnya kanal lab 0 sama dengan Clahe atau titik apply dalam kurung kanal lab 0. Perintah untuk menghubungkan kanal citra yang terbagi, rumusnya lab sama dengan CV2 titik merge dalam kurung kanal lab. Bab 7 Morphological Image Processing. Morfologi merupakan suatu proses dalam pengolahan citra yang dimaksudkan untuk memberikan pendekatan morfologi secara matematis yang dapat diimplementasikan pada sebuah citra dan digunakan untuk mengekstraksi komponen citra. Ini ada operasi morfologi. Yang pertama ada dilasi, yang merupakan proses penggabungan titik-titik latar dalam kurung 0 menjadi bagian dari objek 1 berdasarkan strukturing elemen S yang digunakan. Rumusnya seperti ini, D dalam kurung A, S sama dengan A plus S. Erosi merupakan proses penghapusan titik-titik objek 1 menjadi bagian dari latar belakang 0 berdasarkan strukturing elemen S yang digunakan, yaitu rumusnya E dalam kurung A, S sama dengan A dikurangi S. Yang ketiga ada opening, adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi, yaitu rumusnya A kali S sama dengan dalam kurung A dikurangi S kurung tutup plus S. Closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Rumusnya yaitu A kali S sama dengan kurung buka A plus S kurung tutup min S. Bab 8 yaitu ada image transformation in frequency domain. Yaitu ada filter low pass ideal. Filter low pass ideal atau ILPF dua dimensi adalah filter yang menghilangkan cut off semua komponen frekuensi tinggi dari transformasi Fourier yang jaraknya dari titik pusat transformasi lebih dari D0 from the origin of the center transform. Fungsi LPF dua dimensi adalah seperti berikut yang ada pada rumus gambar tersebut. Filter low pass Butterworth. Fungsi filter low pass Butterworth atau BLPF dengan orde n dan cut off frekuensi pada jarak D0 dari titik pusat didefinisikan seperti rumus yang di bawah. Ada H, U, F. Filter low pass Gaussian. Bentuk dari filter low pass Gaussian dua dimensi dirumuskan seperti rumus tersebut, yang artinya itu ada simbol seperti 0 tapi ada moncongnya adalah ukuran penyebaran kurva Gaussian yang digunakan sebagai DO dengan D0 adalah
cutoff frekuensi. Selanjutnya ada filter penajaman. Penajaman citra yang dilakukan pada domain frekuensi dengan filtering menggunakan filter high pass yang menurunkan komponen frekuensi rendah dan melewatkan komponen frekuensi tinggi dari transformasi Fourier. Fungsi filter high pass dihitung dengan rumus seperti ini. Filter high pass yaitu adalah ideal, Butterworth, Gaussian, and Laplacian. Filter high pass ideal. Filter high pass ideal 2D atau IHPF didefinisikan seperti rumus tersebut. Filter akan men-set 0 semua komponen frekuensi di dalam lingkaran dengan jari-jari D0 dan melewatkan semua komponen frekuensi di luar lingkaran. Filter high pass Butterworth. Fungsi filter high pass Butterworth atau BHPF dengan orde n dan cutoff frekuensi pada jarak D0 dari titik pusat dirumuskan seperti berikut. Filter high pass Gaussian. Fungsi filter high pass Gaussian atau GHPF dengan cutoff frekuensi berjarak D0 from dari titik pusat yaitu dirumuskan dengan rumus seperti berikut. Bab 9. Transformasi Fourier. Ada pengolahan citra di kawasan frekuensi. Transformasi Fourier ada DFT, EFT, visualisasi hasil EFT, filtering atau penampisan yang dibagi lagi yaitu ada HPF, LPF, dan BPF. Domain waktu versus frekuensi. Suatu saat, suatu sinyal dapat direpresentasikan dalam domain waktu atau frekuensi. Dalam domain waktu direpresentasikan dalam bentuk tegangan atau arus dalam fungsi waktu. Dalam domain frekuensi direpresentasikan dalam bentuk magnitudo dan fasa dalam fungsi frekuensi. Transformasi Fourier berfungsi sebagai pengubah representasi sinyal dari domain waktu S dalam kurung T ke dalam domain frekuensi S dalam kurung F. Inverse transformasi Fourier melakukan fungsi sebaliknya. Ada DFT dan FFT. Kompleksitas algoritma DFT yaitu dengan rumus O dalam kurung N pangkat 2 dan EFT dengan rumus O dalam kurung N log 2 N. Visualisasi Fourier transformation yaitu ada contoh project dengan penggunaan dua citra berbeda dan penggunaan image raw. Untuk aplikasi pada penapisan atau filtering yaitu ini ada high pass filter dengan filter berbentuk kotak dan filter berbentuk bundar. Selanjutnya ada low pass filter dengan filter berbentuk bundar dan terakhir ada band pass filter. Bab 10. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan min filter. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya draw atau noise, citra mengalami komposisi yang buruk. Draw atau noise, gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Metode min filter lebih baik dalam membersihkan noise atau draw dan menjadi semakin jelas walaupun sedikit meninggalkan noise dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Selanjutnya ada Gaussian filter. Gaussian filter adalah linear filter yang biasanya digunakan sebagai pengolahan citra agar dapat lebih halus. Gaussian filter yang banyak digunakan dalam memproses gambar. Gaussian filter bertujuan untuk menghilangkan noise pada citra dan meningkatkan kualitas detail citra.
Gaussian filter. Gaussian merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Efek dari Gaussian ini, pada gambar muncul titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise. Noise speckle merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise. Sedangkan noisal atau dan paper, seperti halnya taburan garam, akan memberikan warna putih pada titik yang terkena noise. Gaussian blur. Gaussian blurring sangat efektif untuk menghilangkan Gaussian noise pada sebuah image. Fungsi yang digunakan yaitu ada GV2 titik Gaussian blur dalam kurung. Yaitu sintaksnya seperti ini. GV2 titik Gaussian blur dalam kurung SRC K size sigma X DST sigma Y atau border tipe. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan dari materi-materi ini, yaitu materinya dengan menggunakan aplikasi Jupyter Notebook dari Python.